Jadi dia menganggap kematian Kristus kegagalan total bagi pengikut-pengikutnya. Tapi berbeda dengan iman Kristen, kematian Kristus justru berkat terbesar. Harus menjadi milik Tuhan. Tapi supaya kehidupan kami menjadi milik-Mu, kami harus mengalami penebusan yang membawa kami menuju kepada kesempurnaan, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memuji Engkau, kami memberi hormat kepada Engkau, dan tiba saatnya kami kembali untuk mendengar firman Tuhan dengan pengurapan yang baru, supaya kami dapat menangkap kehendak Tuhan. Berfirmanlah, pakailah hamba menjadi saluran berkat. Setiap jemaat-Mu biar ditolong Tuhan tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, shalom. Ya tentu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, saya dan saudara masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, maupun tentu saudara dengan sesama untuk boleh berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Ya, terutama hari-hari ini kita terus harus semakin mengerti kehendak Tuhan. Ya, apa yang sedang dikerjakan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua ini perlu kita pahami dengan tepat dan benar. Tuhan memberikan gambaran menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara dan saya harus tetap aktif, harus memiliki aktivitas rohani yang lebih baik. Ya. Jangan satupun saudara kendor menghadapi kedatangan Tuhan yang akan segera terjadi. Ya. Pelita harus menyala saudara. Ya. Dan tidak sekedar, tapi sampai dunia yang penuh dengan kegelapan ini semua berlalu. Pelita dalam rohani kita harus tetap menyala atau bersinar. Ya. Maka kita harus mohon kemurahan Tuhan, jangan sampai pelita kita padam. Ya. Dan saya melihat dalam Alkitab, pelita yang padam itu ada kait dengan minyak yang tidak cukup. Ya, dengan minyak yang tidak cukup. Ya, oleh sebab itu hidup kita ini harus tetap diisi. Ya, tentu yang sangat penting diisi dengan minyak, lambang dari Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus harus menjadi bahagian terpenting dalam hidup kita.
karena kita akan menghadapi kegelapan dunia yang sangat-sangat gelap, ya. Dan pada puncaknya dunia memang sangat gelap sekali, yaitu kuasa antikris akan menguasai dunia. Namun gereja Tuhan akan mendapatkan berkat khusus, ya, kalau kehidupan kita mau dipersiapkan oleh Tuhan. Tentu untuk mempersiapkan hidup kita memiliki iman yang hidup, iman yang terus tumbuh sampai kedatangan Tuhan. Iman yang hidup itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus memiliki sikap hati yang benar, ya. Sikap hati, ya. Jadi sikap hati menentukan, ya. Terutama sikap hati kita dalam hal Tuhan dan kehendaknya dan kuasanya, ya. Saya mengangkat kehidupan seorang perwira di Kapernaum, ya. Saudara sangat mendapat pujian dari Tuhan, ya, karena memiliki sikap hati yang benar. Dalam kitab Matius pasal 8, saudara, Matius pasal 8, kalau saudara perhatikan, ya, dalam cerita Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Di ayat yang kelima, ya, ayat 5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, ya, terus, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. ya, terus, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. ya, terus, Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. ya, Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. ya. Iman semacam ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara Orang Israel. Ya. Ayat 11. 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Terus, Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. ya, terus, Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. ya. Dari pembacaan firman Tuhan ini ada 3 poin pelajaran penting untuk kita. Yang pertama tentang sikap hati. Ya. Kenapa saudara
begitu ngototnya seorang perwira datang pada Yesus. Ini merupakan hal yang luar biasa. Dia memiliki sikap hati yang benar, dorongan belas kasihan terhadap yaitu orang yang menjadi hamba dalam hidup. Maka dikatakan, hambaku terbaring di rumah karena sakit. Dia tidak tega melihat hambanya yang terbaring di rumah sakit. Maka dorongan hati yang penuh dengan belas kasihan, dia datang pada Yesus. Dia datang bukan sekedar datang, saudara. Ya. Dia betul-betul ingin mendapatkan sesuatu melalui Yesus Kristus. Kalau saudara lihat di ayat 5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dengan memohon kepadanya. Dengan memohon. Orang kalau memohon itu berarti ada tanda kerendahan hati. Hanya orang sombonglah yang tidak mau membuka mulut, padahal membutuhkan pertolongan. Dan anehnya, bahwa seorang perwira ini bermohon, sebenarnya kepentingan terpenting bukan untuk dia, untuk hamba, untuk menyelamatkan hamba. Jadi Yesus melihat kenapa Tuhan sangat begitu kagum dengan kehidupan perwira Kapernaum ini. Saya mau katakan pelajaran pertama tentang sikap hati. Seorang yang berpangkat, seorang yang mempunyai kekuasaan. Biasanya saudaraku, manusia ini kalau punya jabatan, kalau punya pangkat, kalau punya kekuasaan, seringkali mempengaruhi hidupnya. Akhirnya dengan mudah mengabaikan. Lebih sering cenderung saudaraku berjuang untuk kepentingannya dibandingkan kepentingan orang lain. Jadi saya mau katakan kepada saudara malam hari ini, modal pertama menghadapi segala sesuatu dalam segala kebutuhan kita, terutama menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, miliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar itu didasari dengan belas kasihan. Tadi malam dalam kebaktian Bible Study saya tekankan pelajaran penting kalau saudara dengar melalui live streaming. Yesus harus kita pandang sebagai barometer, sebagai tolak ukur. Tapi siapa orang yang membuat Yesus menjadi tolak ukurnya? Adalah orang yang mendapatkan panggilan surga.
Bagi orang yang tidak mendapatkan panggilan surgawi, bukan Yesus barometernya, bukan Yesus menjadi tolak ukurnya. Jadi kalau orang dunia saudara suruh memandang Yesus sebagai tolak ukur, orang dunia nggak bisa terima. Bahkan orang dunia menganggap itu Yesus itu gagal, saudara. Kematiannya di kayu salib bagi orang dunia itu satu kegagalan. Sangat berbeda dengan pandangan iman Kristen. Justru kesuksesan Yesus itu justru kematiannya dan kebangkitannya. Kenapa orang tidak mau bertuhankan Yesus? Saya pernah ketemu dengan seseorang. Dia bilang sama saya, "Pak, sepertinya Yesus tidak cocok menjadi Tuhan saya," katanya. "Karena saya tidak mau bertuhankan yang mati." Jadi dia menganggap kematian Kristus kegagalan total bagi pengikut-pengikutnya. Tapi berbeda dengan iman Kristen. Kematian Kristus justru berkat terbesar. Kalau Kristus tidak mati, kita yang mati dalam dosa kita. Kalau Kristus tidak mati, kita yang sudah mati lebih dulu. Bukankah Efesus pasal 2 ayat 1 berkata, "Dahulu kamu sudah mati karena dosa dan pelanggaran dan dosa-dosa." Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kita sebenarnya sudah mati. Untuk menyelamatkan kita, harus ada yang dihukum mati sebagai ganti kita. Dan anehnya, kita sudah mati. Coba ayat 2. Ya. Kamu hidup di dalamnya, Ya. karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi terlalu banyak manusia sudah terjerumus kepada kematian karena kamu hidup di dalamnya. Ketika kita masih hidup di dalam dosa, sebenarnya kita ini orang-orang yang sudah mati. Apalagi kita dikendalikan oleh penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Kita sudah mati. Tapi coba ayat 3. Ya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ya, sama udah mati. Paulus katakan kami juga sudah mati karena dosa dan pelanggaran. Terus Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, ya, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. terus Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, kalau bukan karena ada belas kasihan Tuhan, kekayaan rahmat Tuhan yang tampil karena belas kasihan, maka saya tekankan saudaraku,
Gereja Tuhan, orang yang mendapat panggilan surgawi harus memandang Yesus Kristus sebagai barometer. Apa barometer yang dikerjakan Tuhan Yesus yang patut kita hargai dan muliakan? Belas kasihan. Kalau saudara kagum sama Tuhan hanya karena orang buta bisa melihat, orang timpang bisa berjalan, orang mati bisa bangkit, saya mau katakan kekagumanmu kepada Tuhan masih salah. Tapi kalau Anda kagum kepada Tuhan karena Dia punya belas kasihan, belas kasihannya ini barometer, inilah yang paling harus patut kita pandang. Anda ikut Tuhan harus karena Anda merasa saudara dikasihi Tuhan. Baru benar. Karena saudara dahulu sudah mati, sekarang hidup karena Kristus sudah mati untuk saudara. Baru benar. Karena merasa dosa kita diampuni Tuhan. Maka setan saudaraku sekarang nyelusup. Bukan saja kepada orang percaya dia dilusuk. Dia tipu banyak manusia supaya tidak memandang belas kasihan Tuhan. Tidak ikut Tuhan karena belas kasihan, karena anugerah. Banyak sekarang orang rame-rame ikut karena merasa di dalam Yesus ada kemakmuran. Bukankah selama ini prosperity menjadi inti pemberitaan? Soal berkat, soal kemakmuran. Gereja Tuhan dianggap sukses kalau makmur. Anak-anak Tuhan dianggap sukses kalau makmur. Hamba Tuhan yang berhasil dianggap berhasil kalau makmur. Tapi saya mau tekankan malam hari ini, kalau saudara mendapat panggilan surgawi, pandanglah Yesus Kristus. Pertama, Dia memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita. Yang kedua, Dia memberikan belas kasihan yang terbesar. Belas kasihan yang tidak dimiliki oleh dunia, dimiliki Yesus. Bukankah sampai ada nyanyian kita, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Tak ada seperti Yesus, pemilik belas kasihan yang tertinggi. Tapi siapa yang memandang itu? Orang yang terpanggil dalam panggilan surga. Maka dalam kitab Ibrani 3 ayat 1
Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Jadi orang yang dapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi saudara disuruh memandang Yesus kalau saudara mendapat panggilan surgawi. Jadi kalau orang tidak mau memandang kepada Yesus, berarti belum terpanggil, belum dapat bagian dalam panggilan surgawi. Kalau belum membuat Yesus sebagai barometer dalam hidupnya, barometer dalam ibadahnya, barometer dalam pelayanannya, kalau belum memandang kepada Yesus, orang-orang tersebut adalah orang-orang di luar masih, belum dapat panggilan surgawi. Dengan kata lain, belum mendapat panggilan surgawi, kita orang-orang yang masih berada dalam kebinasaan. Kita adalah orang-orang yang masih dalam kebinasaan. Dan disebut Rasul dan Imam besar kita. Tadi malam saya terangkan, kalau sebagai Rasul, dia memberikan pelayanan yang luar biasa, memberi pengajaran, memberi didikan, memberi teladan. Maka teladan yang sempurna itulah Yesus. Teladan saudara Yesus. Kalau Anda teladani Yesus dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, pasti saudara gak akan bersungut-sungut. Sesulit apapun perjalanan rohani saudara, sesulit apapun penderitaan yang saudara alami, saudara akan berkata, apa yang dialami oleh Tuhanku belum seberapa yang ku alami sekarang. Menderita dibanding Yesus, Anda belum ada apa-apanya. Penolakan belum ada apa-apanya, penolakan yang Anda hadapi. Coba Yesus Kristus. Pengkhianatan, saya rasa pengkhianatan yang dialami Yesus jauh lebih besar dibandingkan pengkhianatan yang kita alami sebagai anak Tuhan maupun sebagai hamba Tuhan. Coba bayangkan, ketika Petrus menyangkal Yesus, terang-terangan dia berkata, aku tidak mengenalmu. Dan betapa tersiksanya batin Yesus ketika seorang muridnya datang untuk menjual dia. Dan cara menjualnya cara halus. Dia cium Yesus. Karena dia sudah berjanji, orang yang aku cium itulah orang. Sampai Yesus berkata, apakah engkau
menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Halus kan? Sepertinya dengan kasih. Banyak orang Kristen hari-hari ini begitu. Yesus dijual seolah-olah menampilkan kasih, padahal sedang menjual Yesus, menjual pelayanan, memperdagangkan pelayanan, menjual program. Sepertinya tampil dengan kasih. Halus mainnya, saudara. Tapi Yesus tahu, dia kenal Judas itu. Ketika Judas datang, dia bukan hanya kenal gerak-gerik Judas, tujuan Judas pun dia tahu. Saudara, apakah saudara punya pengalaman seperti Yesus? Saya rasa belum juga. Kita ini masih jauh dari kesengsaraan yang dialami Yesus. Kita paling banyak sengsara hal-hal yang jasmani. Misalkan kurang uang, kurang fasilitas, itu masih hal-hal lahiriah. Kalau saudara sengsara karena soal kebutuhan, soal keuangan, itu wajar. Itu bukan kesengsaraan karena pelayanan. Tapi Yesus Kristus sengsaranya sengsara karena berkaitan dengan pelayanan. Saya banyak tahu orang puasa karena dia sakit, butuh kesembuhan, puasa. Karena dia butuh mujizat, puasa. Karena ada pergumulan keuangan, puasa. Tapi saya tanya saudara, apakah saudara berpuasa karena ingin melayani orang lain dengan belas kasihan? Karena punya beban untuk keselamatan orang lain? Karena punya beban untuk keselamatan keluarga? Jiwa-jiwa yang tidak kita kenal, yang hidup mereka menuju kepada maut. Lalu kita punya sikap hati seperti Yesus. Maka saya tekankan malam ini yang pertama, kenapa begitu Tuhan puji kehidupan perwira Kapernaum ini? Sikap hatinya luar biasa. Dia datang pada Yesus bukan karena kepentingannya. Dia datang kepada Yesus karena merasa dia kasihan kepada seorang bawahannya memerlukan kesembuhan. Ini sikap hati yang membuat hati Yesus tergetar, saudara. Maka saya kalau ingatkan para pelayan, para hamba Tuhan, para jemaat, miliki sikap hati yang benar. Melayani harus karena dasar belas kasihan. Kalau dasar belas kasihan, serius itu. Rela berkorban karena kasihan.
karena dia tidak rela orang lain binasa. Jadi sikap hati seperti ini adalah menjadi barometer bagi orang-orang yang mendapat panggilan surga. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita punya belas kasihan, semakin mantap di mata Tuhan. Sikap hati semacam ini sangat luar biasa. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, pelajaran apa yang kita dapat dari cerita ini? Perwira Kapernaum ini menempatkan otoritas tertinggi pada firman. Otoritas tertinggi ada pada firman. Seringkali kenapa kita nggak melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan? Karena nggak kita tempatkan otoritas tertinggi ada pada firman. Coba ada pada firman. Padahal firman berani menyatakan dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau dalam kitab Kejadian, firman dapat mengisi kekosongan. Langit dan bumi yang kosong ini diisi oleh Tuhan lewat firman. Ketika langit dan bumi ini kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, Tuhan melihat perlu diisi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Otoritas tertinggi ada pada firman. Dimulai dari mengisi kekosongan hidup kita. Kekosongan itu mengundang kegelapan. Makanya kalau hidup kita kosong, kegelapan itu gampang masuk, saudara. Hidup yang kosong gampang dirasuk oleh hal-hal yang gelap. Kita aja kadang nggak sadar ketika kita mulai kosong dari pengajaran, segala kegelapan masuk. Pengajaran-pengajaran di luar firman langsung mencaplok. Dan biasanya dia mau menggeser kebenaran firman dari hati kita. Dia mau singkirkan. Saya lihat aja kalau cuma udah nggak mulai setia beribadah, termasuk ibadah Bible study maupun ibadah doa, cepat atau lambat akan mengalami kekosongan. Dan orang yang sudah mulai kosong kepada firman Tuhan mulai ragu, mulai goyang, saudara, mulai kehilangan pendirian terhadap sorga, kehilangan pengharapan terhadap pemeliharaan Tuhan. Coba orang kalau mulai kosong, nggak yakin dia bahwa Tuhan pelihara hidupnya, pelihara ekonominya. Tapi kalau saudara masih mantap firman Tuhan berlimpah-limpah, saya yakin semangat kerja saudara pun mempercayai firman Allah dan mempercayai rezekimu dari Tuhan pasti makin kuat.
kerjakan, saudara yakin bahwa firman Tuhan sanggup menyediakan. Tapi kalau udah mulai kosong, mulai mengandalkan pikiran, mulai mengandalkan kekuatan, oleh sebab itu teladan yang kedua dari seorang perwira ini, ayat 8 ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sembuh terus. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Jadi pelajaran yang kedua yang bisa kita tangkap dari kehidupan perwira Kapernaum ini adalah dia memberikan otoritas tertinggi kepada firman. Ketika Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya, apa kata perwira ini? Aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Apa artinya? Perwira Kapernaum ini tahu bahwa otoritas firman Tuhan itu lebih tinggi dari semua. Apa saja dikatakan firman Tuhan pasti terjadi. Dia contohkan ke dirinya, aku sendiri seorang bawahan, di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Perkataannya menjadi otoritas yang mampu memerintah, menyuruh prajurit atau bawahannya pergi, maka orang itu akan pergi. Dan kalau dia berkata datang, maka orang itu akan datang. Kalau dia berkata kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Perwira Kapernaum ini terlalu yakin otoritas firman Tuhan itu sanggup memberikan pertolongan apa saja. Seringkali kita ini kan kenapa tidak banyak melihat pertolongan Tuhan? Karena kita tidak mempercayai otoritas firman. Coba kita betul-betul yakin firman Tuhan punya otoritas mengisi hidup kita. Firman Tuhan punya otoritas memulihkan keadaan kita. Firman Tuhan punya otoritas menyembuhkan, memberkati, menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Selama ada firman Tuhan, Anda akan berkata, Tuhan, aku tidak khawatir karena masih ada firman. Amin. Haleluya. Kalau masih ada firman, walaupun uang saudara kurang, percayai firman Tuhan itu. Yang persoalan nggak ada nanti firman. Pada saat waktu kapan tidak ada lagi firman Tuhan? Saat antikris menguasai seluruh dunia, Roh Kudus sudah diangkat, firman Tuhan tidak ada lagi. Pemberita firman pun tak ada nanti di bumi ini lagi. Dalam kuasa antikris 3,5 tahun, dunia memang akan segelap-gelapnya.
Karena apa? Tidak ada Roh Kudus. Yang kedua, tidak ada firman. Yang ketiga, tidak ada lagi orang yang mengasihi Tuhan di bumi. Udah terangkat semua. Saat itulah dunia gelap. Maka jika Amos 8 berkata manusia akan mengembara dari laut ke laut untuk mencari firman, tapi nggak mendapatkan. Kalau masih ada firman, sehebat apapun pergumulan hari-hari ini, karena masih ada firman. Makanya kalau ada orang menafsirkan sekarang, ya takut sama antikris, itu satu kebodohan. Apa yang Anda takut? Masih ada firman. Setan dan antikris tidak berkutik kalau masih firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi. Nggak bisa loh. Mau menyesatkan kita nggak mampu dia, karena masih ada firman. Triknya mau pakai apa mau menyesatkan kita? Selama ini kan ibu melalui vaksin katanya. Mana bisa kita disesatkan melalui vaksin? Karena masih ada firman. Haleluya. Ada firman kan? Ada sesat kita dengar-dengar. Mau apapun triknya, apapun cara-caranya. Kita lihat hari-hari ini penanganan COVID di Indonesia sudah mulai menjanjikan. Sekalipun masih ada yang belum memperhatikan, tapi coba lihat, kita sudah mulai bisa beribadah semacam ini. Ini kan anugerah Tuhan. Ini kemurahan Tuhan. Saya kalau diteleponi bapak-bapak pendeta, Pak, masih ada kesempatan, sudah masih ada. Dan saya bukan ngomong sembarangan. Melalui firman. Selama hari masih siang, kata firman, bekerja. Nanti ada waktunya malam. Malam itu apa? Kekuasaan antikris. Nggak ada lagi orang yang dapat bekerja. Selagi hari masih siang, artinya masih ada terang firman Allah. Masih ada kesempatan mempersiapkan diri. Bahkan saya bilang satu babak lagi, gereja Tuhan harus mengalami kebangunan rohani yang terakhir untuk memisahkan orang kudus dengan orang yang tidak kudus melalui kebangunan rohani. Untuk memisahkan 5 gadis bodoh dengan 5 gadis bijaksana adalah minyak dan pelita yang menyala. Nanti akan terjadi pemisahan saat tengah malam, saat puncak dosa. Yang memiliki pelita yang menyala dan minyak cadangan yang cukup masuk. Tapi 5 gadis bodoh sedang berkeliaran untuk mencari minyak, untuk mencari pengurapan agar pelitanya menyala. Tapi sayang sekali, pintu tertutup. Kesempatan untuk masuk tidak ada lagi. Yang menguasai hidupnya adalah kegelapan malam. Itulah antikris. Saudara, kalau masih ada firman, berharaplah seperti perwira di Kapernaum ini. Katakan saja sepatah kata. Gak usah kau datang ke rumahku. Dengan kata dia berkata kepada Yesus, aku percaya kepada otoritas firman. Masih percaya sama firman? Masih percaya firman Tuhan menyediakan
terlalu yakin saudara bahwa Tuhan tidak akan pernah terlambat memberikan pertolongan. Sepatah kata dari firman punya kuasa. Maka belajarlah mempercayai firman Tuhan lebih dari yang lain. Gantungkan hidupmu kepada firman. Mau langit dan bumi goncang. Dulu ada lagu lama itu kan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tidak tetap. Semua disalahkan, tapi firman tidak. Semua bisa goncang, tapi firman Tuhan tidak akan pernah tergoncang. Ini makanya sekarang ini gereja Tuhan yang memiliki kekuatan firman dalam pengajaran, ini yang bisa bertahan, ini yang bisa kuat, ini yang bisa mampu. Ya, kalau nggak gini-gini semua saya jumpa tadi ngeluh kebanyakan ya, tapi yang punya firman ya sih. Makanya tunjukkan dimanapun saudara berada, tunjukkan Anda memiliki firman, menjadi otoritas tinggi di pekerjaan, di pasar, dimanapun. Tunjukkan saudara adalah punya firman. Firman punya bobot dalam hidup saudara. Beda loh cara orang memandang, berbeda orang yang punya firman dengan yang nggak punya firman. Cara kita mandang beda loh, cara kita berharap beda. Orang dunia harapannya terhadap yang kelihatan saja, tapi kabar yang punya firman dapat melihat yang tidak kelihatan. Haleluya. Bisa melihat yang tidak kelihatan kalau ada firman. Ya, makanya kitab Kejadian semua kekosongan itu diisi Tuhan lewat firman. Dan orang yang menerima firman, praktik hidupnya kerja. Makanya ketika Adam diciptakan oleh Tuhan, masih nurut firman, dia ditempatkan di Taman Eden untuk kerja. Pekerjaannya lah praktik memuliakan Tuhan. Itu ibadahnya dulu. Dulu belum ada ibadah semacam ini. Belum ada ibadah seperti Habil dan Kain. Ibadahnya Adam itu melakukan firman itu dengan kerja. Itu kan Kejadian 2:15. Apa kerjanya saudara? Bagaimana caranya dia memuliakan Tuhan terhadap semua yang Tuhan sudah ciptakan melalui firman? Coba silakan. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini kerjanya, mengusahakan dan memelihara taman itu. Kerja. Ini sebelum manusia jatuh dalam dosa.
Kerjalah caranya mereka memuliakan Tuhan, menghargai firman yang mereka terima. Makanya saudara kalau kerja, itu bagian dari memuliakan Tuhan. Haleluya. Makanya saya selalu mengajak jemaat, Tuhan tempatkan kita di dunia ini untuk memuliakan Tuhan lewat kerja. Jangan bangga mendapat sesuatu tanpa kerja. Dapatkanlah sesuatu anugerah itu karena saudara memuliakan Tuhan lewat bekerja. Mungkin saudara tanya, bagaimana setelah manusia jatuh dalam dosa? Untuk keluar dari kutuk juga bekerja. Ketika tanah sudah terkutuk, manusia membutuhkan jalan keluar. Apa yang disuruh Tuhan? Kerja. Banyak orang saudaraku mau lepas dari kutuk tapi tak mau kerja. Apalagi kutuk kemiskinan. Kejadian 3 ayat 17. Ini saya kasih tunjuk sama saudara, biar saudara semangat kerja. Amin. Haleluya. Amin. Mau bangun jam 2 pagi pun puji Tuhan. Haleluya. 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 Kerjanya harus semangat. Amin. Amin. Yang bilang, susah kali nasibku kok bangun jam 2. Bukan karena susah saudara, karena justru Tuhan sedang mempercayakan hidupmu untuk lepas dari kutuk. Tergantung profesi kita masing-masing. Ayat 17 dibaca dulu. Yes. Ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Ya. karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Terus, Maka terkutuklah tanah karena engkau. ya terkutuklah. Karena engkau. Jadi setelah manusia melawan firman Allah, berdosa, terjadi kutuk. Tapi apa jalan keluarnya? Terus, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. kerja. Melepaskan diri dari tanah yang terkutuk biar mendapat rezeki. Kerja. Saya yakin saudara, karena hari masih siang, masih ada kesempatan untuk kerja. Amin. Ya kalau bisa saudara, waktu Tuhan datang, Anda dalam keadaan sehat, terpelihara, sempurna, tubuh, roh, dan jiwa. Itu kerinduan Paulus terhadap jemaat di Tesalonika, supaya jemaat di Tesalonika itu berjuang, sehat tubuhnya, sehat jiwanya, sehat rohnya waktu Tuhan datang. Termasuk saudaraku, sehat ekonomimu. Mau nggak saudara terangkat dalam keadaan sejahtera? Ya. Ini jadi untuk melepaskan diri dari kutuk, bersusah payah mencari kerja. Makanya kalau susah payah pun cari rezeki karena kerja, muliakanlah Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, karena aku menerima firman. Sekali lagi tempatkan firman Tuhan di tempat yang tertinggi. Seperti perwira Kapernaum, dia tempatkan, gak usah Tuhan datang ke rumahku. Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku, tapi katakan aja sepatah kata. Maka saudara, sepatah kata firman Tuhan yang kita terima dan kita percaya dan hargai sanggup mengadakan mukjizat.
Haleluya. Saya nggak tahu mujizat apa yang kau perlukan. Setiap pribadi nggak sama pergumulannya. Setiap keluarga nggak sama pergumulannya. Tapi saya yakin semua pergumulan dapat diatasi lewat firman. Haleluya. Baik pergumulan jemaat, pelayan, termasuk kami hamba Tuhan. Makanya saya kalau banyak pergumulan, saya juga lebih banyak untuk memeriksa firman Tuhan. Dan ketika saya menemukan firman itu, waduh, saya bilang, sudah ku dapat jalan keluar. Sudah ku dapat mujizat lewat firman. Makanya Tuhan tidak biarkan putus asa di masa-masa yang sulit, di masa-masa pergumulan yang terhebat. Kalau menemukan firman, menemukan jawaban. Anda tidak perlu bertanya-tanya kok gini ya, kok gini, nggak usah saudara. Sekali lagi semua dapat dipulihkan kalau kita menerima firman menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir saudara, yang terakhir kalau kita lihat pelajaran ini saudara, yang terakhir saudara, kita memiliki warisan rohani. Ya. Warisan rohani. Biasanya warisan itu kan bukan hanya untuk kita, untuk anak cucu kita, untuk keturunan kita di hari yang akan datang. Kalau saudara lihat apa warisannya, Matius 8 ayat 11. Ya. Ayat 11. Aku berkata kepadamu, apa kata Yesus? banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Iya, ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Iya. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Terus lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Terus maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. ya. Jadi siapa yang layak menerima warisan rohani? Di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan. Artinya orang-orang luar mendapat kesempatan. Tapi sayang sekali, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Anehnya, orang luar dapat warisan rohani seperti perwira Kapernaum ini. Dia bukan orang Israel, dia orang kafir. Tapi karena sikap hatinya benar, dia percaya bahwa otoritas tertinggi ada firman Tuhan, maka puncaknya dialah yang berhak mendapat warisan rohani. Saudara, diberi kesempatan datang dari timur barat, diberi kesempatan duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub, artinya punya kedudukan dalam kerajaan surga. Saya yakin saudara, orang yang punya kedudukan dalam kerajaan surga adalah orang yang mendapat warisan. Siapa itu? Orang-orang yang bukan saja menerima firman, orang-orang yang juga mau melayani Tuhan orang lain. Perwira Kapernaum ini melakukan ini karena dia ingin jadi berkat kepada seorang hamba, seorang pembantunya. Jadilah menjadi berkat
melayani baik di altar ini, di luar altar. Sebenarnya yang mau kita rebut adalah warisan rohani. Amin. Kita jadi imam-imam dalam kerajaan surga. Kita punya kedudukan dalam kerajaan surga. Dan kiranya nama Tuhan tetap ditinggikan. Kiranya Tuhan berkati saudaraku. Waktu kita sampai di sini, kita lanjutkan pada kebaktian kita yang akan datang. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita berterima kasih sama Tuhan. Tuhan itu sungguh baik.